Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 14 yang beranggotakan saya Rismayanti, Alfian Permana Suyanto, Helwan Nur Alfa Laila, Muhammad Rizky, dan juga Siti Zulfa Fauzia. Mata kuliah Psikologi Komunikasi yang diampu oleh Ibu Dr. Agustina M. Purnomo, SPMSI. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan materi tentang komunikasi nonverbal. Tapi sebelumnya, mungkin di sini teman-teman ada yang udah pernah dengar, ada yang udah pernah baca, atau bahkan ada yang udah pernah belajar tentang komunikasi nonverbal. Misal nih teman-teman, dalam suatu forum ada seseorang yang mengisyaratkan atau menempatkan jari telunjuk di depan mulut. Tanpa orang tersebut berkata-kata, kita sudah paham bahwa orang itu memberikan pesan untuk kita jangan berisik dan harap tetap tenang, seperti itu. Atau mungkin di sini siapa yang kalau lagi ngomong hobi banget gerak-gerakin tangan atau mempermainkan ekspresi wajah dan juga kontak mata. Nah, hal tersebut merupakan salah satu contoh dari jenis komunikasi nonverbal. Nah, lalu sebenarnya secara teoritis apa itu komunikasi nonverbal? Nah, komunikasi nonverbal sendiri mulai diperkenalkan oleh seorang psikiater bernama Jürgen Ries dan seorang penulis Weldon Kiss lewat buku Nonverbal Communication, Notes on the Visual Perception of Human Relation pada tahun 1956. Nah, definisi dari komunikasi nonverbal sendiri adalah transfer informasi melalui penggunaan bahasa termasuk kontak mata, ekspresi wajah, dan juga gerakan tubuh. Salah satu contohnya adalah gerakan tangan yang sudah tadi saya jelaskan. Nah, berakar pada studi komunikasi dan psikologi, komunikasi nonverbal adalah topik interdisipliner yang dapat diterapkan di banyak domain, seperti kedokteran, bisnis, peradilan pidana, serta kehidupan sehari-hari. Nah, materi berikutnya mengenai jenis-jenis komunikasi nonverbal serta ulasan lengkap mengenai komunikasi nonverbal akan dijelaskan lebih detail oleh rekan saya. Menurut Tukan, terdapat berbagai macam jenis pesan nonverbal. Yang pertama adalah pesan kinesik yang menggunakan gerakan tubuh. Terdiri atas 3 komponen. Yang pertama adalah pesan fasial menggunakan wajah untuk menyampaikan makna tertentu, seperti kebahagiaan, rasa marah, atau mungkin rasa sedih. Selanjutnya adalah pesan gestural. Nah, menunjukkan gerakan sebagian anggota badan seperti mata dan juga tangan untuk mengkomunikasikan berbagai macam makna. Selanjutnya adalah pesan postural, adalah pesan gerakan seluruh anggota tubuh. Contohnya, seorang perwira TNI yang sangat tegak berbeda dengan seorang siswa yang sedang menghadap gurunya. Nah, Merhabian menyebutkan terdapat 3 makna yang disampaikan postur, yaitu immediacy, power, dan responsiveness. Immediacy adalah ungkapan kesukaan atau ketidaksukaan seseorang kepada individu yang lain. Power adalah status yang tinggi dari komunikator. Dan individu mengkomunikasikan responsiveness bila ia bereaksi secara emosional pada lingkungan sekitarnya, entah itu positif maupun negatif. Nah, selanjutnya itu adalah pesan paralinguistik. Ada pesan nonverbal yang berhubungan dengan cara mengucapkan pesan verbal. Kalimat yang diucapkan dengan intonasi yang berfungsi untuk menunjukkan pertanyaan atau keraguan, keyakinan, dan penolakan. Pesan paralinguistik ini terdiri atas nada, kualitas suara, volume, kecepatan, dan juga ritme. Nah, kalau misalnya kita sedang marah, seseorang itu cenderung lebih bervolume keras dan juga bernada tinggi, dan juga kecepatan berkatanya sangatlah cepat. Selanjutnya adalah pesan proxemic, disampaikan melalui jarak dan juga ruang. Nah, kita ini memiliki jarak sosial seperti teman dekat atau mungkin hanya kenal saja, sebatas teman saja. Nah, pesan proxemic ini dapat mengungkapkan status ekonomi dan juga sosial, keterbukaan, dan juga keakraban. Nah, yang selanjutnya adalah pesan artifaktual. Diungkapkan melalui penampilan,
seperti pakaian maupun kosmetik. Jika seorang ingin menunjukkan bahwa dirinya adalah orang yang beradab, maka dia cenderung menggunakan baju yang bermerek atau menggunakan baju-baju yang terlihat wah. Selanjutnya yaitu pesan sentuhan dan juga bau-bauan, termasuk pesan non-verbal, non-visual, dan non-vokal. Alat penerima sentuhan adalah kulit. Nah, kulit ini mampu membedakan berbagai macam emosi melalui sentuhan tersebut. Yang paling biasa dikomunikasikan itu adalah sentuhan kasih sayang, sentuhan bercanda, sentuhan rasa takut, rasa marah, dan juga sentuhan perhatian. Selanjutnya yaitu bau-bauan. Nah, kita sebagai manusia seringkali berkomunikasi melalui bau-bauan seperti menggunakan parfum. Contohnya, jika seorang wanita ingin terkesan feminim, maka dari itu wanita tersebut menggunakan parfum yang beraroma lembut, beraroma vanila maupun bunga-bunga. Nah, begitu pula dengan pria. Pria juga saat ini menggunakan parfum sebagai alat mengkomunikasikan dirinya. Encoding yaitu isyarat yang dikirimkan pengirim untuk mengkodekan sejumlah besar informasi di sepanjang komunikasi, saluran komunikasi visual maupun sentuhan, pendengaran, penciuman. Nah, hal ini tuh dapat memperlihatkan bagaimana sikap seseorang maupun kognitif dan juga keadaan emosi seseorang dan juga sifat ketika mereka berinteraksi dengan seseorang. Yaitu isyarat yang terlihat, yang pertama adalah identitas individu. Identitas pengirim dapat dikomunikasikan melalui sejumlah saluran nonverbal. Contohnya cara berjalan itu dapat melihat sikap kita, seperti orang yang berjalan cepat-cepat berarti kepribadiannya seorang yang sangat gesit. Selanjutnya adalah jenis kelamin. Kita sudah mengetahui perbedaan laki-laki juga wanita. Nah, wanita ini cenderung lebih ekspresif dan juga lebih responsif terhadap suaranya. Dan juga laki-laki ketika berbicara cenderung lebih terbuka tangan dan juga kakinya. Selanjutnya adalah masalah psikologis dan juga perkembangan. Kita mengetahui bagaimana keadaan seseorang atau mungkin keadaan mental seseorang. Baik, di sini saya akan melanjutkan pembahasan kepada materi tentang komunikasi nonverbal dari segi encoding dan juga decoding. Encoding itu adalah proses pengiriman pesan yang dilakukan oleh komunikator melalui isyarat yang ia sampaikan. Isyaratnya sendiri terbagi menjadi dua, ada isyarat yang terlihat dan ada isyarat yang terdengar. Untuk isyarat yang terlihat, tadi sudah dijelaskan oleh rekan saya Helwa, dan saya akan melanjutkan pembahasan ke isyarat yang terdengar. Isyarat yang terdengar atau isyarat vokal dapat menyampaikan informasi tambahan, contohnya tentang keadaan emosi pengirim, atau menambahkan informasi terlepas dari kata-kata sama sekali, misal tertawa tanpa berbicara. Lalu isyarat vokal juga dapat mengatur percakapan seperti meminta, mempertahankan, mengalah, dan menolak. Dan dengan demikian dapat dipahami dengan baik di dalam hati. Isyarat vokal pengirim juga mungkin menandakan bahwa mereka itu ingin orang lain berbicara, misalnya dengan menggunakan nada rendah, jeda, aksen, dan tanda tanya di akhir kalimat ketika berbicara. Contohnya, ketika misalnya saya dan teman saya sedang mengobrol, lalu saya mengakhiri ucapan saya ini dengan tanda tanya. Nah, itu menandakan bahwa saya ingin teman saya itu menanggapi apa yang saya ucapkan. Lalu, isyarat terdengar ini juga ada yang namanya kualitas sasaran. Kualitas sasaran ini contohnya seperti ketika kita pasti akan berbicara lebih pelan ketika berada di dalam perpustakaan. Lalu isyarat yang terdengar yang kedua itu ada yang namanya faktor kognitif pengirim. Nah, faktor kognitif pengirim ini adalah perubahan isyarat nonverbal pengirim yang kurang lebih bersifat tidak sadar memberikan petunjuk untuk aktivitas kognitif mereka. Contohnya, ketika pelebaran pupil itu pasti akan
berkaitan dengan memori ingatan kita ketika melihat satu item yang pernah kita lihat sebelumnya. Lalu ada juga keadaan afektif dan suasana hati. Nah, keadaan afektif dan suasana hati ini menandakan bahwa receiver dan pendengar itu terbukti menangkap isyarat yang dikirim oleh si komunikator. Contohnya ketika si komunikator ini berbicara dengan nada yang lebih tinggi, lalu suaranya itu tremor, berbagai ketidaklancaran ketika ia berbicara, misalnya ia gugup, terus ia mengulang-ulang kata dan suaranya itu tidak koheren, maka itu menandakan bahwa dia sedang berada pada kecemasan. Lalu berbeda lagi ketika dia berbicara dengan nada yang rendah, kenyaringannya itu berkurang, lajunya itu lebih lambat, dan jedanya itu lebih lama, itu menandakan bahwa dia sedang bersedih. Nah, tadi adalah tentang encoding. Sekarang saya akan berlanjut kepada pembahasan decoding. Decoding adalah proses pemaknaan pesan melalui isyarat yang disampaikan oleh komunikator. Nah, sebagaimana diuraikan di bagian sebelumnya, pengkodean itu mengacu pada komunikasi nonverbal individu yang menyampaikan atau mengungkapkan informasi atau encoding tadi. Nah, interpretasi dari komunikasi nonverbal ini dinamakan decoding. Misalnya, seorang pengamat itu mungkin akan menyimpulkan seseorang yang berbicara dengan tubuh gemetar, suara gemetar, itu menandakan bahwa dia sedang berada pada kecemasan. Nah, kesimpulan tersebut bisa jadi akurat, bisa jadi juga tidak akurat. Seseorang tidak dapat menghindari komunikasi secara nonverbal karena isyarat seseorang atau tidak adanya isyarat seseorang pasti akan ditafsirkan oleh orang yang berinteraksi dengan dia. Nah, hubungan antara komunikasi nonverbal ini sangat erat kaitannya dengan kesan. Misal, memiliki wajah yang cenderung tersenyum, santai, itu akan dikaitkan dengan perasaan yang ekstraversi. Lalu istilah lain selain decoding juga telah digunakan untuk menggambarkan asupan informasi nonverbal seperti termasuk persepsi nonverbal, deteksi nonverbal, dan sensitivitas nonverbal. Nah, contoh sederhananya dari decoding ini adalah ketika seseorang membaca pesan WhatsApp, misal dari temannya yang menggunakan emoticon tertawa, maka ia pasti akan menyimpulkan bahwa temannya ini sedang bergembira. Atau ketika dia sedang melihat status WhatsApp dan di situ tertera emoticon bersedih atau emoticon menangis, nah pasti dia akan menandakan, menyimpulkan bahwa temannya ini sedang bersedih. Atau contoh lainnya seperti ketika kita melihat seseorang yang sedang berjalan tergesa-gesa, itu menandakan bahwa dia sedang terburu-buru. Nah, proses pemaknaan pesan itu dinamakan dengan decoding. Baik, di sini saya akan menjelaskan fungsi pesan nonverbal. Mark L. Knapp menyebut 5 fungsi pesan nonverbal. Nah, yang pertama ada repetisi. Nah, repetisi adalah mengulang kembali gagasan yang sudah disajikan secara verbal. Nah, jadi di sini kita harus mengulangi kembali gagasan yang sudah disajikan secara verbal. Tetapi ketika kita mengulanginya itu, kita harus menyajikannya secara nonverbal. Nah, yang kedua ada substitusi. Nah, substitusi ini adalah menggantikan lambang-lambang verbal. Nah, misalnya lambang verbalnya itu hati yang patah nih, hati yang patah. Lalu kita ganti nih lambang tersebut dengan lambang pesan nonverbal, yaitu dengan lambang hati yang utuh, seperti itu. Nah, yang ketiga itu ada kontradiksi. Kontradiksi adalah menolak pesan verbal atau memberikan makna lain terhadap pesan verbal. Nah, jadi semisal kita sedang mengobrol nih dengan teman kita. Nah, dalam omongan teman kita itu terkandung makna konotatif misalnya. Lalu kita membalas omongan teman kita itu. Nah, dalam omongan kita itu terkandung makna denotatif. Nah, seperti itu kurang lebihnya. Nah, yang keempat ada komplimen.
Nah, komplimen ini adalah melengkapi dan memperkaya makna pesan nonverbal. Nah, contohnya semisal kata doa. Nah, doa itu kan artinya permohonan nih. Lalu kita perkaya nih kata tersebut dengan kata doa itu kan artinya misalnya pujian, permintaan. Nah, yang kelima itu ada aksentuasi. Nah, ada aksentuasi ini adalah menegaskan pesan verbal atau menggarisbawahinya. Nah, jadi misalnya ada pesan seperti ini, saya harus berlapang dada dalam menghadapi masalah ini. Nah, kita bisa menggarisbawahinya bahwasannya dalam pesan tersebut kita harus bersabar dalam menghadapi masalah. Nah, selanjutnya mungkin akan dijelaskan oleh rekan saya. Menurut Dale, dalam bukunya Nonverbal Communication System, ia menyebutkan ada 6 faktor yang mengapa pesan nonverbal itu penting. Pertama, faktor-faktor nonverbal sangat menentukan makna dalam komunikasi interpersonal. Contohnya ketika kita bertemu dengan teman kita face to face, kita cenderung akan mengartikan sebuah pikiran mereka atau lawan bicara kita dengan melihat karakter dari atau raut wajah dari lawan bicara kita, seperti mengkerutkan wajah. Kita pasti bakal menjemahkan pesan nonverbal itu menjadi pesan yang kita terima. Kedua, perasaan dan emosi lebih cermat disampaikan lewat pesan nonverbal ketimbang pesan verbal. Contohnya, ketika kita mendapatkan pesan dari kekasih kita, membuat kita disadari membuat kita tersenyum sendiri, atau enggak kalau misalnya kita mendapatkan pesan duka gitu, tanpa kita sadari kita akan meneteskan air mata atau berkaca-kaca. Ketiga, pesan nonverbal menyampaikan makna dan maksud yang relatif bebas dari penipuan, distorsi, dan kerancuan. Penelitian menyebutkan bahwa sejak zaman prasejarah, wanita relatif mengatakan tidak dari pesan verbalnya. Akan tetapi, pria cenderung tidak percaya pada ucapan pada wanita itu, karena ketika wanita mengucapkan tidak, mereka relatif mengiyahkan bahasanya secara nonverbal. Keempat, pesan nonverbal mempunyai fungsi metakomunikasi untuk kualitas pesan tersebut semakin bagus. Metakomunikasi itu artinya memberikan informasi tambahan yang memperjelas maksud dan makna yang dimaksudkan. Seperti yang kita ketahui bahwa pesan nonverbal mempunyai fungsi repetisi, kontradiksi, komplement, dan aksentuasi. Kelima, pesan nonverbal merupakan cara komunikasi yang lebih efektif dibanding komunikasi pesan verbal. Dari segi waktu, pesan verbal sangat tidak efisien. Dalam paparan verbal selalu terdapat lebih banyak lambang dari yang diperlukan, repetisi, ambiguitas, dan abstraksi. Keenam atau yang terakhir, pesan nonverbal merupakan sarana sugesti yang paling tepat. Ada situasi komunikasi yang menuntut kita untuk mengungkapkan gagasan atau emosi secara tidak langsung. Sugesti di sini dimaksudkan sebagai sarana untuk mengungkapkan sesuatu kepada orang lain secara implisit atau tidak langsung. Contohnya, secara verbal, kata-katanya seperti ini. Jika Anda meminta pelayanan seksual kepada anak di bawah umur, itu pesan secara verbal. Pesan secara non-verbalnya, Anda dapat menerima hukuman penjara, itu adalah pesan secara non-verbalnya.